Anak kamu, aduh siapa lagi nih? Maaf. Ceritakan dulu bagaimana sayang. Sebentar ya. Saya takutnya gagal paham. Gimana? Iya, Miss. Kemarin saya ngecek dia ngecek saya. Bilang tuh dia udah berapa hari dia nggak dapat target, nggak dapat apa namanya limit ya kayaknya. Pas itu dia bilang kemungkinan dia mau akan dijual lagi, Miss. Oh, kamu Bugis itu ya? Yang kamu dari Bugis itu ya? Iya, Miss. Terus? Dan dia pun rasa ketakutan, Miss. Takutnya nanti kalau dijual tempatnya di dekat terlambat, nanti kalau dijual ke tempat lain makin tinggi dendanya kan, Miss. Itu dia bilang takutnya. Kalau bisa minta tolong, Mbak. Minta tolong. Ini ya, Miss. Itu nggak bisa. Itu harus nebus. Kalau sudah nyampe sana harus nebus itu. Kalau nggak pakai target itu harus nebus, harus bayar itu. Iya, Miss. Saya bisa tahu teman yang nebus. Terus dia minta tebusan berapa? Ya, Miss. Mereka sindikatnya minta tebusan berapa? Kemarin dia udah bilang dendanya $1.100. Hampir 30 juta. Ya segitu dia bilang. Yang penting yang udah bilang anak saya itu bilang yang penting bayar dendanya aja mah. Kalau udah bayar dendanya bisa disuruh pulang. Tapi sih kalau dia bilang sama saya, Mak, yang penting bayar dendanya aja. Jangan pakai handfree bisa nggak? Soalnya suaramu jauh banget Jangan pakai handfree. Jangan pakai handfree. Bentar ya, Miss. Oh iya, Miss, bentar. Suaranya jauh kalau pakai handfree. Ya, Miss. Kamu sudah bayar dendanya atau belum? Belum, Miss. Ini makanya saya mau minta tolong, Miss. Minta tolong mau bayar dendanya. Gini gimana solusinya? Kan dia bilang gini, anak saya itu minta tolong tembus cepat kan. Ya saya ini kan. Cuma dia bilang kalau enggak, dia bilang Mak kirim ke sama saya aja uangnya. Oh nggak boleh kalau kirim ke dia. Kalau kirim ke dia bisa jadi dia nggak jadi pulang. Itu makanya saya kan agak ragu juga, Miss. Takutnya nanti saya kirim ke dia bilang gini, saya kirim dia, nanti dia bilang gini, kirim ke sama saya aja Mak, nanti kalau udah kirim sama saya uangnya nggak langsung ngasih dia bilang langsung ngasih dia, tapi saya tunggu paspornya itu dikasih sama saya udah tanda tangan keterangan kalau resmi itu antar pulang, baru saya ngasih uangnya itu. Tapi saya agak ragu, Miss. Takut juga, Miss. Iya, saya ragu. Saya juga ragu. Takutnya nanti dikasih, nanti paspornya disekat lagi. Karena gini loh, saya takutnya juga anak-anakmu yang di sana itu nakal juga, karena kadang-kadang dia nggak capai target karena dia pingin bersenang-senang di sana, akhirnya minta uang. Itu sudah banyak seperti itu. Makanya saya nggak tahu apakah dia benar-benar disekap atau enggak, karena banyak sekali senior yang di sana ngasih tahu saya anak-anak yang sekarang itu malah menipu keluarganya sendiri. Tapi kayaknya dia enggak, Miss. Emang ketakutan dia, Miss. Emang takut jual lagi, Miss. Dia udah ketahan lagi situ karena peraturannya makin bertambah dia. Iya, memang seperti itu. Karena di situ adalah penipuan. Jadi dia dijual terus. Tapi kalau uangnya itu dikasihkan tapi ternyata anakmu nggak bisa pulang, bagaimana? Ya itu makanya saya minta. Kemarin kan semalam saya chat Miss, tapi yang balas admin kan. Oke, jadi sebentar dulu. Saya tanya ke pemerintah dulu, nanti biar pemerintah yang ngasih info lagi ya. Aku ingat kamu dari Bugis itu. Iya, minta tolong secepatnya ya, Miss. Soalnya saya juga harus nunggu dari mereka ya. Sebentar saya telepon mereka, terus biar mereka yang telepon saya ya. Sebentar ya. Iya, Miss, ya, Miss. Sebentar. Saya telepon Pak Dubes sebentar ya teman-teman ya. Saya langsung telepon Pak Dubesnya Kamboja. Izin dulu ya sebentar ya. Belum diangkat. Halo Ici. Selamat siang.
Saya ndredeg ini telepon Pak Dubes lagi. Gimana Ibu? Bapak izin, Pak, kalau ada di Kamboja, kan saya tidak tahu peraturannya. Sebenarnya saya mau telepon orang lain, tapi saya ingin telepon Bapak langsung. Gini Pak, kalau ada anak di situ posisinya bekerja, nggak kuat, terus dia mau nebus pingin pulang Pak, itu harus menghubungi siapa Pak? Dari Dubes KBRI itu harus menghubungi siapa? Kalau menebus gimana Bu? Dia katanya ada di perusahaan scam, dia mau pulang, tapi suruh bayar dulu baru dipulangkan. Nah ini seperti apa Pak kalau di sana? Oh Bu, jadi kalau kayak gitu mohon diarahkan aja untuk melakukan laporan ke hotline KBRI Bu. Jadi kalau ke hotline KBRI itu, kemudian nanti yang bersangkutan bisa satu minta tolong untuk dijemput, nanti kita berkoordinasi dengan polisi untuk dijemput, dan kemudian dijemput gitu. Tapi memang memakan waktu, nggak bisa langsung gitu Bu ya. Tapi kalau misalnya tadi yang Ibu sampaikan untuk membayar ke perusahaan, saya rasa tidak lewat KBRI Bu, karena kan kita tidak berurusan dengan perusahaan scam Bu. Betul. Maksud saya adalah karena gini Pak, maaf ya izin. Karena banyak orang yang memberikan info ke saya kalau laporan KBRI itu bukannya dibantu tapi mereka malah disiksa, dipindah. Itu saya nggak terima itu Pak. Makanya saya nggak percaya. Masa iya sih laporan ke KBRI kok malah dijemput? Ini kan gosip-gosip yang saya terima Pak. Memang banyak sekali yang menyampaikan seperti itu. Saya rasa Ibu tahu lah kira-kira itu kan supaya tidak lapor kan Bu ya. Jadi, tapi intinya Bu, makanya saya tidak mau, saya tidak percaya Pak. Betul Bu. Saya tidak percaya. Jadi intinya Bu, kalau misalnya untuk itu, ketika melapor ke KBRI untuk dilakukan penjemputan, memang KBRI bukan yang menjemput Bu, karena kan KBRI tidak berurusan dengan pihak yang dalam proses, kan scam itu kan ilegal di sini Bu. Jadi dalam kaitan ini KBRI itu selalu melakukan koordinasi dengan kepolisian. Nah ini benar berarti. Pihak kepolisian yang kemudian melakukan penjemputan dan pengamanan. Nah prosesnya itu kita serahkan kepada polisi bagaimana gitu. Nah kami memang tidak tahu itu prosesnya gimana. Tetapi mayoritas memang dijemput Bu. Mayoritas dijemput, tapi memang memerlukan waktu. Ada yang kadang-kadang dalam beberapa hari sudah dijemput, ada yang menunggu seminggu, bahkan ada yang menunggu 2 minggu baru dijemput. Tapi intinya dijemput. Maka dari itu saya tidak ingin masyarakat salah paham Pak, karena penyampaian ke saya itu lapor KBRI malah digebukin, lapor KBRI malah dipindah. Makanya saya bilang nggak mungkin lah. Jadi kita dalam kaitan ini memang orang-orang yang telah dijemput dan kemudian akhirnya melalui proses dan pulang ke Indonesia, itu mereka nggak pernah ada di media Bu, nggak pernah ada di sosmed. Betul. Ada di sosmed kan yang berita-berita yang seperti itu ya.